Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, kita berjumpa lagi di TS Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas holder kepala kita sobat ya. Jika kita menggunakan holder kepala ini, maka kita tidak bisa mengontrol kamera kita ya, karena ini posisinya di kepala. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan untuk bagian yang di shot itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum ketika kita sedang mounting menggunakan kamera ini. Jadi kita kesulitan ya. Jadi nanti ketika sudah selesai kita lihat hasilnya ternyata kok belum sesuai dengan keinginan kita. Saya di sini punya solusi sobat, agar kita bisa menggunakan mounting ini dengan hasil bisa kita kontrol, bisa kita kontrol untuk hasil shotnya, bisa kita sesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti sudah sesuai atau belum ketika merekam bisa kita sesuaikan tanpa kita melihat sebelum tanpa kita bongkar pasang ya. Jadi nggak usah kita tunggu sampai selesai videonya kemudian kita cek, itu kan kelamaan. Kalau nggak pas kita mulai mengulang video kembali, itu kan kelamaan. Jadi nanti kita bisa mengontrolnya dengan satu aplikasi, namanya adalah aplikasi remote kamera sobat. Kita bisa mendownloadnya aplikasi di Play Store. Kita buka Play Store, kemudian kita ketikkan kamera remote dan aplikasinya seperti ini. Kita tinggal install saja, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi kita tinggal membukanya saja sobat. Jadi untuk tampilan awal kamera remote itu seperti ini ya. Di kedua HP ini kita install sama untuk kamera remote-nya. Kita pasang dulu ini di holdernya. Ini kita contohkan saja, ini umpamanya ini sudah saya pasang di kepala ya. Jadi ini kita kita install juga untuk aplikasinya, kemudian kita buka ya sobat ya. Untuk aplikasi remote kamera ini, kamera remote kita buka. Kemudian sobat, kita bisa menyesuaikan untuk di sini sudah tampil seperti ini. Kita bisa mengoneksikan kedua HP ini, kita koneksikan dulu. Nanti kita bisa menggunakan dua opsi, bisa menggunakan WiFi atau juga menggunakan Bluetooth. Jika kita menggunakan WiFi seperti ini, maka cara mengoneksikannya kita tinggal buka ini sebagai kameranya ya. Jadi untuk kamera seperti ini, kita tekan kamera pada kamera, dan di sini pada remote-nya kita tekan remote seperti ini. Di HP yang satunya kita tekan remote. Nah, di sini yang perlu diperhatikan sobat ya, untuk pengisian IP dan port kita akan mengecek dulu di sini. Di sini menggunakan IP dan port berapa, kita cek di sini ya, di pengaturan. Pengaturan ini kita buka, kemudian di sini terlihat untuk WiFi, simbol WiFi ini ada di sini, ada nama IP-nya, IP-nya adalah 192.168. Tuh hilang, maaf. 192.168.1.3 dengan port 51665. Kita sesuaikan di sini. Ini 192.168.1.3 dengan port 51665 sudah sama ya. Jika kita ingin mengingatnya, kita bisa mengchecklist ini ya. Ini kita checklist seperti ini, otomatis ini akan diingat terus. Dan di bagian sini juga kita checklist ya sobat. Nah, ini checklist seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa mengkoneksikan. Ini langsung kita konekkan seperti ini, maka ini sudah connect sobat. Ya kan, ini sudah bisa connect, ini bisa merekam, ini bisa mengontrol, meremote apa yang ditampilkan, apa yang di shot oleh HP yang satunya. Di sini bisa pilihan untuk jepretan foto. Kita akan tes jepretan fotonya. Nah, ini kita cek untuk menjepret Gorilla Pod ya. Di sini bisa kita nah ini sudah menjepret. Kalau kita ingin menggunakan flash, ini
juga bisa kita nyalakan flashnya, kita bisa remote dari HP sini ya. Kita coba. Oke, seperti itu sobat ya. Kalau kita ingin menggunakan video, kita bisa pindah di sini. Nah, ini otomatis ini berubah menjadi mode video, perekaman video ya. Kita langsung saja merekam di sini. Kita cek seperti ini. Maka ini sudah merekam sobat ya. Nah, ini sudah bisa ditampilkan untuk ini ya sobat ya. Jika ingin menggunakan flashnya, kita tinggal tekan ini, maka ini akan mati ya flashnya ya. Ini mati flashnya. Jika kita nyalakan, ini tanda silang berarti intinya mati. Kalau kita ingin nyalakan, kita bisa nyalakan seperti ini. Nah, itu kita matikan. Oke, nah seperti itu. Jadi semuanya bisa kita kontrol, kita remote dari HP yang satunya seperti ini. Jika kita menggunakan mode WiFi seperti ini, maka jarak jangkauannya sangat jauh sekali ya sobat ya. Tinggal berapa jauh WiFi kita sampai mana bisa. Tinggal sebaran WiFi kita itu sampai mana, sampai sejauh mana kita bisa. Yang penting ini terhubung di WiFi yang sama. Dua device ini terhubung di WiFi yang sama, maka kita bisa mengontrolnya seperti itu sobat. Kalau kita menggunakan mode Bluetooth, caranya sama saja sebenarnya, cuman ini lebih simpel ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan WiFi yang lain, kita tinggal memindahkan ini ke Bluetooth. Yang ini kita pindah ke Bluetooth. Keduanya sama saja, kita pindahkan juga pada bagian sini ya. Pada bagian ini kita pindah modenya ke Bluetooth seperti ini. Kemudian kita tekan kamera seperti ini, dan pada bagian sini kita tekan remote sama saja seperti tadi. Dan kemudian kita konekkan dan kita cari nama device kita. Cari nama device kita yang mana, tinggal kita konekkan saja seperti itu sobat. Dan ini sudah terkonek ya. Nah ini oke. Nah ini terkonek sobat. Nah seperti itu sobat ya. Caranya sangat mudah sekali, sangat simpel sekali sobat ya. Jadi ketika kita menggunakan mounting kita ini, kita bisa menyesuaikan apa yang di shot oleh HP kita yang satunya, dan kita bisa mengontrolnya kapan waktu untuk memotret, dan kapan waktu untuk merekam video, dan kapan waktunya untuk berhenti merekam video tanpa kita menggerayahi HP kita seperti itu sobat. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa sedikit settingan, nanti sobat bisa sesuaikan sendiri. Di sini untuk settingannya kita setting di sini yang pada bagian kameranya saja sobat ya, yang pada bagian untuk perekamannya saja. Sobat pergi ke sini, kembali ke pengaturan sini, kemudian di kamera setting bisa sobat tekan seperti ini. Kemudian kita pilih untuk apa yang disetting. Contohnya di sini momen setting picture size, bisa kita sesuaikan untuk ukurannya sendiri, sesuaikan sendiri sobat ya. Kemudian untuk video size-nya juga kita bisa sesuaikan sendiri seperti ini. Nah, ini untuk kualitasnya ini bisa sampai maksimalnya sampai 4K ya. Ini saya menggunakan settingan 720p saja supaya nggak memakan banyak memori, karena jika kita menggunakan mounting itu kan sering durasi video lama, jadi biar nggak habis memori banyak sobat ya. Dan di sini ada video duration, untuk ini bisa kita sesuaikan untuk berapa jam kita merekam, bisa kita sesuaikan, bisa 1 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Dan auto fokus modenya kita pilih auto saja. Untuk flashnya ini bisa di off atau on, nanti bisa kita sesuaikan dari HP yang sana ya. 5
Nah, ini untuk preview remote. Jika ini kita gunakan remote, bisa normal, bisa good. Good itu artinya di sini tampilannya lebih bagus, cuman agak slow sobat ya, agak apa, putus-putus gitu sobat. Jadi kita pilih yang normal saja, jadi kita bisa melihat lebih nggak putus-putus gitu sobat. Jadi ini sangat membantu sekali. Untuk aplikasi ini sangat membantu sekali ketika kita sedang menggunakan mounting seperti ini. Bisa kita gunakan sebagai remote. Jika ingin merubah kamera depan, kita bisa juga merubahnya di sini. Nah, ini otomatis sudah berubah sobat ya. Oke, kemudian kita akan mengecek hasil shotnya. Kita cek hasil shotnya tadi tersimpan di sini sobat ya. Di media ada tulisannya seperti ini. Jadi enggak, foldernya itu namanya bukan open kamera kamera remote, bukan, cuman ini tertulis seperti ini. Kemudian bisa kita cek di sini hasil rekaman kita tadi ya, ini sobat, kita bisa melihatnya, kita bisa mulai merekod. Jadi bisa kita ubah, bisa pada bikin. Untuk hasil perekamannya sendiri lumayan sobat, lumayan bagus lah. Oke sobat YouTube semuanya, itu tadi sedikit tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat, semoga ini membantu bagi sobat yang pengen tidak ribet jika menggunakan mounting atau holder kepala seperti ini. Kita bisa mengontrolnya lewat HP yang satunya. Baik sobat YouTube semuanya, demikian dari saya. Cukup sekian dulu sobat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi sobat.